لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله. Talim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kajian baru Sirru Khalqil Kauni atau rahasia penciptaan alam semesta atau misteri penciptaan alam semesta. Kita kuatkan lagi akidah kita pada konsep penciptaan. Ini terkait kaji kemarin masalah Big Bang ya. Jadi tentunya kaji kita ini berdasarkan Al-Quran ya. Langsung aja ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita berdoa, selawat dan zikir sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahaladzim. 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 Niat doa makrifat. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa ma'rifataka tahara la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Zikir jahar qadariyah. La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah. Ila hadini nasrihi wa ila hadrati Syaikhul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah billahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir hajatina hasaniyat ya Allah. Apalagi nuki Allahul Muhammadin khususan Muhammad Nabi Naka wabil khusus qadir al-mahdi dalam al-qadir wabil khusus arwahi juriyatihi khusus arwahi muslimin dan mu'minin wa muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahaba. Ya Allah, berikan kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa qul datam lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, lampahkanlah untukku dadaku, mudahkan untukku urusanku. Korekan simpul pengikat lisan ini agar pentaklim maupun yang ditaklimi bisa mereka memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala muridun yawadin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberi waktu untuk bisa datang ke tempat ini bertolibul ilmi. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini tajuk taklim kita akan Bapak bahas, tajuk baru Siro Kolkil Kauni, misteri penciptaan alam semesta. Amma ba'du. Asal mula penciptaan alam semesta itu selalu menjadi perdebatan, khususnya di kalangan ateis. Dari dulu itu selalu menjadi perdebatan. Mereka menganggap terbentuknya alam semesta ini beserta isinya, asal usulnya terjadi karena adanya ledakan dahsyat, ya, atau yang dikenal dengan teori Big Bang. Jadi berdasarkan teori Big Bang, alam semesta ini awalnya dalam keadaan sangat panas, kemudian menjadi padat, karena panasnya menjadi padat, kemudian mengembang secara terus-menerus hingga sampai hari ini. Itu pendapat beliau. Sampai-sampai seorang ilmuwan ahli fisika yang juga seorang ateis bernama Stephen King atau Hawking mengemukakan pendapatnya tentang asal mula penciptaan alam semesta. Menurut dia, waktu masih belum terbentuk sebelum Big Bang. Betul? Ya. Waktu itu belum terbentuk sebelum Big Bang, sebelum ada ledakan tadi. Waktu belum ada. So three was no time for God, the creator, the universe. Kan gitu bahasa anehnya ya, bahasa dunianya kan. Jadi tak ada waktu bagi Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Itu logikanya. Arti kata Hawking begitu. Karenanya menurut Hawking ini, beliau ini seorang antarisakwan dan cerdas sekali. Tuhan itu hanyalah sebuah kesenjangan yang mengganggu hidup kita. Bahkan dianggap candu. Nah, itu menurut beliau, jelas ateisnya. Bahkan menurutnya manusia sebenarnya tidak memerlukan keberadaan Tuhan. Tolong jangan diimani. Ya, itu menurut ateis. Ya, karena mengandalkan akal kan? Ya. Dan menurut beliau pula segala teori tentang keberadaan Tuhan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Pasti sampai katanya. Padahal sampai sekarang mabok kalau disandarkan kepada ilmu pengetahuan. Perkara gaib, perkara ketuhanan. Jadi ini sebenarnya udah membedah perkara filsafat orang-orang Yunani dulu. Ya. Jadi kita mesti ada dasar dulu pola berpikir mereka. Bukan nggak ada, masih ada sampai sekarang. Yang ateis juga makin banyak kok. Yang kita takutkan kan tercandu dengan Muslim yang muda-muda ini. Ya. Pola berpikirnya kayak keren gitu kan. Ya. Jadi Tuhan itu dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Entah kapan ya, wallahu alam gitu jawabannya. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ajaran Islam.
Karena pas kita sudah ke arah pikiran, kita harus segera turun ke iman, qalbu. Imani saja, karena nggak terjangkau. Ya. Jadi di situ kearifan kita. Ya. Dan dapat mempengaruhi akidah loh, kalau kita terus mengikuti pola berpikir secara asbab atau hukum akal atau kecerdasan intelektual. Ya. Khususnya tentang keberadaan Tuhan. Ya. Khusus tentang keberadaan Tuhan, sebaiknya jangan capek. Nah, sama dengan kita, gimana caranya kita bisa melihat jin secara asli. Observasi lah, mabok kita. Nggak akan ketemu kan, ngelihat energi, ngelihat udara aja nggak bisa ketemu. Ya, apalagi Tuhan yang menciptakan udara. Jadi disinilah akidah kita mesti ada yang disebut pasrah. Bahwa intelektual manusia, kalau menghadapi keberadaan Tuhan itu pasti mentok. Setuju ya? Itu itikad, akidah. Jangan diterusin. Nah, jangan naik lagi ke kodok, kadar, takdir. Jangan juga, ada saatnya mesti berhenti. Betul kan? Nah, di situ kena hukum pasrah. Itu yang disebut iman sebetulnya. Ya. Bukan suruh bodoh. Ya. Nah, orang sekarang ini apa disebut orang sekarang ini kan katanya kan mesti cerdas, ya. Karena akal itu segalanya katanya. Ini udah bingung gitu dia. Bukan akal segalanya, keimanan segalanya itu. Dalam ilmu mantik, itu ilmu Islam. Mantik itu ilmu logikanya Islam, namanya mantik. Ya, itu diajarin di pesantren, diterangkan alam ini sudah ada secara logika. Itu penerangan ilmu mantik. Asyai'ul maujud. Naam. Lam yumkinu an yuzada bidatihi. Sesuatu yang ada, ini kan ada nih, alam ini ada nih. Ya adanya itu tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Ketangkap maksudnya logikanya. Sesuatu yang ada nggak mungkin dia mengadakan dengan dirinya sendiri. Logikanya gitu kan? Betul kan? Itu ilmu mantik Islam. Berhubung sudah ada gitu. Kan udah ada nih, kamu udah ada, piring udah ada, semua udah ada nih. Ya. Kan udah ada ya. Pasti rumusnya ada sebab. Keterima makal. Pasti rumusnya ada sebab. Berhubung sudah ada antum punya utang di bank, berarti rumusnya ada sebab. Karena ada utang di bank. Berhubung anak kita degil, perangainya susah banget diatur, berarti ada sebab. Sepakat? Nggak mungkin celok digituin aja. Nah, paham ya? Itu ilmu mantik. Berhubung sudah ada, pasti rumusnya ada sebab. Nah, penyebab ini dalam ilmu mantik disebut misabibul asbab. Sababmu sabab. Kata Quran, misabibul asbab. Ya. Artinya penyebab dari semuanya. Nah, kita naikin dulu ke atas. Penyebab alam semesta berarti ada sebabnya. Sebabnya apakah tubrukan? Bukan. Penyebabnya Allah menciptakan. Jadi tubrukan itu Big Bang, ada yang mengaturnya menjadi tubrukan. Itu proses. Jadi kalau antum menganggap penyebab alam terjadinya kehidupan dalam semesta karena Big Bang, antum udah ateis. Itu itikad akidah. Sepakat? Jangan berhenti di situ. Nah, disinilah kita mesti taklim. Paham ya? Sampai sini? Nah. Misbibul asbab, penyebab dari semuanya, atau bahasa kerennya secara epistemologi, causa prima. Pernah mendengar? Causa prima. Atau bisa diartikan wujud awal. Bisa juga diartikan eksistensi awal. Karenanya yang namanya ilmu mantik
lam azid ma huwa munasmudajil auli. Tidak menemukan wujud awal itu bernama siapa? Tidak, di ilmu logika itu nggak menemukan wujud awal namanya siapa. Ateis nggak tahu wujud awal itu namanya siapa, nggak tahu ateis. Nggak mungkin lah tubrukan Big Bang itu kalau tidak ada yang melakukan menubrukannya. Nggak tahu ateis itu. Pada ajaran Islam turun, datang wujud awal itu, existing awal itu dikasih tahu melalui Quran, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk. Berarti beres otak kita kan? Dikasih tahu oleh Allah sendiri, ya. Nah, dasarnya li annahu laisyan minal mantiki antakuna hadihit tabiatul maujudatu nazimatan ansyairi gairi mawujudan. Aduh pusing nih. Enggak ya. Nah, itu udah filsafat wahyu itu. Enggak filsafat diputar-putar di kepala, bukunya tebal-tebal tapi mau pusing. Coba artinya nih ya. Karena lebih tidak masuk akal. Lebih tidak masuk akal alam yang wujud ini, kan wujudnya alam nih disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Betul kan? Betul kan? Masa alam jadi dengan sendirinya tanpa ada sebab? Masuk akal nggak? Itu pikiran ateis tuh, kayak gitu tuh. Banyak yang kalah kalau udah sampai sini. Nah, yang berita tadi itu kan Allah yang ngasih tahu. Ya. Dimanapun tempatnya, sesuatu yang tidak ada, apapun dimanapun tempatnya, sesuatu yang nggak ada tidak bisa menjadi sebab. Sepakat? Enggak kan? Ini bertentangan dengan logika orang ateis yang mengatakannya begini, laisya hunnaka asbabun lil wujud au ansiaan mawujudan sababbahu syai'i gairi maujudi. Ketiadaan penyebab dari kewujudan, ulang, nggak adanya penyebab dari wujud atau sesuatu yang ada disebabkan dari sesuatu yang tidak ada. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya. Sedangkan soal teori Big Bang, artinya bahasa mudahnya teori ledakan raksasa yang membentuk alam semesta. Menurut para intelektual, siapapun yang berbicara tentang Islam yang terkait dengan teori tadi, maka hendaknya waspada. Harus pakai sandaran Quran. Tidak bisa memakai sandaran akal. Termasuk memperdebatkan Quran. Tidak bisa mengandalkan akal. Sampai apalagi terkait takdir. Bahaya tuh, antum bisa disebut ateis, ujungnya bisa naik ke munafik, ujungnya bisa naik ke murtad. Jadi itu akidahnya. Jadi ini penting Andung sampaikan, karena kembali lagi kategori yang Andung sampaikan ini jangan sampai lupa kita mengkaji akidah. Karena kecerdasan belum naik. Ya. Betul, masalah pemilihan umum ya. Belum jelas secara sebab, hitungannya belum. Udah diterka kan? Karena permainan apa? Akal. Iya kan? Nah. Padahal yang tertinggi apa? Kita nggak usah pusing. Kalau Tuhan berkehendak dapat, kalau Tuhan nggak berkehendak nggak dapat, kan selesai. Betul kan? Kan selesai. Nggak perlu pusing-pusing deh. Yang buat pusing-pusing itu kan pada dapat duit. Ya. Pada kuncinya satu kan, kalau kita Islam. Ya, udahlah terserah Tuhan gitu aja kan. Kan nggak capek. Capek nggak? Enggak. Tapi nggak boleh dibablasin begitu aja.
nanti golput. Gitu ya. Jadi udah jelas soal teori Big Bang ini bukan menjatuhkan ya. Jadi tolong siapapun ulamanya dimanapun berada, kalau berbicara tentang teori Big Bang ini asal usul terkait akidah, hati-hati, waspada. Harus ada buku Quran, harus ada buku hadis. Nabi marah loh kalau nggak pakai korelasinya ke sana. Bahaya. Kemajuan teknologi seharusnya tunduk terhadap sesuatu yang datang dari Allah. Sepakat? Apapun juga kemajuan teknologi sampai kiamat tetap tunduk kepada Quran. Itu itikad. Itikad kita, ya harus tunduk. Apalagi kepala. Harus tunduk pada sesuatu yang datangnya dari Allah dan Rasulnya lagi. Juga harus tunduk di bawah hadis. Ini bukan perkara egois, memang itu yang paling benar. Dan bukan sebaliknya. Nah, nih. Hari-hari walaupun UIN setinggi pun kuliah sampai di mana ahli agama kalau ngaji filsafat kalau nggak dituntun secara Quran dan hadis, ngaco juga nanti. Botak kepala aja ya. Capek, Pak. Karenanya jika ada penemuan ilmiah yang sesuai dengan kajian Al-Quran dan hadis, maka hendaknya imani, pegang teguh, karena berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bila seorang muslim berpegang teguh terhadap penemuan ilmiah dan bukan kepada Al-Quran dan hadis, maka orang tersebut bukan mau membangun iman wilayah tengah, tapi hanya untuk menggunakan akal-akalan saja. Pasti dia hanya menggunakan akal-akalan saja. Padahal kalau dia mau turun, dia mengakui kebenaran itu. Quran itu. Sepakat? Jadi untuk apa berdebat ya orang itu? Kalau dia masih naik ke wilayah kepala. Kita dibagi 3 loh. Ada kecerdasan sini, ada kecerdasan ini, ya, ada kecerdasan nafsu. Nah kita kalau apapun sudah pakai kecerdasan sini, kita nggak bisa berbohong. Garizanya kecerdasan hati, kolbu itu benar dan baik, ya. Jadi akal-akalan tuh. Jika ia berpegang pada ilmiah, lantas ada perubahan, dia udah iman nih. Kemudian baca buku-buku filsafat ilmiah, kemudian ada perubahan, maka imannya akan runtuh. Itu syariat. Jadi jangan pusing kalau sudah Al-Quran ngomong gitu, taklid aja pasti benar. Jangan dikotak-katik. Penafsir itu bahaya, harus bersih dulu kolbunya. Ya. Bila kemudian ada penemuan ilmiah yang tidak sesuai dalam Al-Quran, maka janganlah seseorang menyalahkan Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu tidak pernah salah. Sepakat? Sekali lagi, ayat Al-Quran tidak pernah salah. Kalau dia menyalahkan berjida dengan Al-Quran, maka dia sudah dianggap munafik, tidak jujur kepada hatinya. Ya, ini mesti dinasihati. Siapapun juga orangnya, walaupun dia ulama sekalipun, apalagi kalau dia muslim. Jadi teori-teori tersebut jangan sampai mengarahkan kita kepada peniadaan Sang Pencipta. Karena itu nantinya kafir. Apapun teorinya, setinggi apapun teknologinya, jangan sampai kita menafikan Allah. Sepakat? Itu kunci terakhirnya. Akan berbahaya hidup antum. Karena itu langsung datang istidraj. Dan itu ada di hadis, langsung seperti dimuliakan dengan materi. Tapi habis nggak berketuan, gadang pasak dari padoti tiang. Ya, itu benar. Nah, berbahaya jika teori Big Bang ini juga kalau dikaitkan dengan kaji, diyakini bahwa dunia ini tercipta akibat dentuman besar. Bahaya nggak? Kata-kata itu bahaya. Karena banyak orang cerdas ngomong gitu, dunia ini tercipta dari dentuman besar. Dentuman besar itu benar ada.
tapi itu proses, bukan si pencipta. Duduk. Duduk ya. Hei. Enggak di sini, yang di sana. Itu bukan pencipta. Kalau itu dianggap pencipta, maka dunia ini tercipta dari apa? Dari ketiadaan. Yang maha ada adalah Allah. Allah menciptakan dari ketiadaan. Wajar. Wajar nggak? Karena dia zat yang maha ada. Mau dikejar kemana? Jadi hal ini bisa bertentangan dengan keyakinan kita kalau kita menganggap dentuman besar itu yang terjadi menciptakan alam semesta. Nah, bertentangan itu dengan itikad akidah sebagai umat Muslim bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Itu yang benar. Zat yang maha ada. Di mana Allah menciptakan bumi dan langit dalam kurun waktu selama 6 hari. Jadi yang dentuman itu waktunya, prosesnya. Ya, 6 hari. 6 hari ini dimaknai jangan 6 hari di dunia. Paham ya? Ada 6 tahun dan 600 tahun, ada 6 periode. Ya, 6 periode. Nah, ini adalah proses penciptaan yang hanya sebetulnya titik pastinya. Proses penciptaan alam semesta 6 hari itu titik pastinya. Hanya Allah yang mengetahui. Maka yang paling pas jawabannya adalah 6 periode. Ya. Jadi kalau dentuman besar itu mengawali makna proses ya, penciptaan langit dan bumi, maka itu tidak sah. Kalau itu jadi awal, hukumnya tidak sah. Ya. Bila makna Big Bang adalah pemahaman setelah Allah yang menciptakan alam semesta sehingga terjadi pembelahan-pembelahan dan tubrukan-tubrukan. Nah, ini mesti dijelaskan. Betul kan? Nah, tapi bila kita meyakini teori Big Bang adalah sebuah proses penciptaan, terjadinya bumi dan langit, lantas Allah ada di mana? Ya, Allah ada di mana? Nggak mungkin Allah itu Big Bang kan? Nggak. Jika memang teori Big Bang terjadi ledakan besar, harusnya dipertanyakan juga tentang hal apa yang meletus itu penyebabnya. Logika kan? Nggak mungkin lah meletus sendiri ya. Ya, balon sampai meletus tiup tuh. Penyebabnya karena ditiup kelebihan. Beledak tentunya kan. Nah, sama. Iya kan? Jadi udah tahu ya. Jangan balon yang penyebabnya. Tapi yang niupnya yang penyebabnya. Keterima akal kita. Keterima ya. Lantas apakah sesuatu yang ada atau tidak ada? Ida kan hunaka syai'un mafayibu anatasa alamin ayinaza wa man khalaqahu. Kalau sesuatu yang ada, maka itu harus dipertanyakan datangnya dari mana dan siapa yang mengadakannya. Ini udah makrifat. Kemudian mana hasil riset atau bukti yang menjadi sandaran tentang hal tersebut? Logika kan? Nah, sementara Al-Quran sudah menjelaskan tentang proses penciptaan. Walaupun demikian, kita masih cerdas nih. Walaupun demikian ya, bukan berarti harus mengingkari teori dentuman Big Bang tadi seutuhnya. Bukan. Jadi kesimpulannya begini. Sufanun kir alain fi jarat kabira idakila annahu bidayatul kauni. Walakin idakana lil fijarul kabiru amaliyatan tabiiyatan ba'da khalqi kauni. Mitan fizari jabalin wa ma'ila dalika fa innahu yumkinuna an yukinina sahihan. Kira-kira udah ketangkap deh. Itu nggak ada di ilmu filsafat UIN, nggak ada. Yang ada di Andung tuh. Nah, nanti dinukil jadi dalil. Dibuat buku. Naik pangkat ya.
Ya kan? Kemana ngaji ini? Enggak, kita mesti sama ilmu, nggak boleh disembunyiin. Artinya nih ya, kita akan mengingkari Big Bang jika itu dikatakan awal hadirnya alam semesta. Ingkari itu. Tapi kalau Big Bang adalah proses alam setelah terjadi penciptaan alam semesta, seperti ledakan gunung dan lain sebagainya, baru itu sah. Betul kan? Baru itu sah. Walaupun demikian harus yakin terhadap proses penciptaan alam itu dari Allah, bukan dari teori dentuman. Di situ perkaraannya. Nanti dicari sebab berdentum itu apa? Katanya enggak ke Allah, enggak sampai-sampai. Iya kan? Banyak orang berpikir kayak gitu. Ya, banyak enggak? Ya kan aneh di Indonesia ini nih. Ya. Belum pemilihan udah tahu orang yang bakal duduk. Hebat bener ilmu goibnya ya. Ini kan ilmu akal-akalan nggak? Ya. Layan bagi lihadihil najariyata antakudana illal qada'i alal qalika Allah Subhanahu wa taala. Teori-teori tersebut jangan sampai mengarahkan kita kepada peniadaan Sang Pencipta. Itu kuncinya. Peniadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Naudzubillah. Bahaya itu. Ini dampaknya akan berbahaya sekali jika teori Big Bang saja diyakini bahwa dunia ini tercipta akibat dentuman besar, itu udah bahaya. Ini benar ini. Karena berefek kepada proses-proses pola berpikir secara takdir, qada, qadar nanti ke bawahnya. Ya. Hal ini bisa bertentangan dengan akidah keyakinan kita sebagai umat muslim bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah, di mana Allah menciptakan bumi dan langit dalam kurun waktu selama 6 hari. Ini adalah proses penciptaan yang hanya diketahui oleh Sang Pencipta itu sendiri tepatnya. Tadi sudah disebut faida kan dzalika lil fijarul kabiru huwallazi ba'da makna amaliyati khalqi samai wal ard fa huwa ghairul sahihan. Jadi kalau dentuman besar itu mengawali makna proses penciptaan langit dan bumi, maka itu tidak sah. Langsung tidak sah. Bila makna Big Bang adalah pemahaman setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta sehingga terjadinya pembelahan-pembelahan, itu baru kita mesti ditarbiahkan, dijelaskan lagi. Bila kita meyakini teori Big Bang adalah sebuah proses penciptaan terjadi bumi dan langit, lantas Allah Subhanahu wa taala ada di mana? Jika memang teori Big Bang terjadi ledakan besar, harusnya dipertanyakan juga tentang hal apa yang meletus. Iya kan? Nah, jadi kemudian mana hasil risetnya? Mana buktinya yang menjadi sandaran tentang hal pola berpikir segitu? Disinilah kalau otak nggak dibatasi, kemiskinan akal tambah parah. Kalau orang kuat dengan jidal maka miskin akalnya. Itu kata Nabi. Makin kemari kemiskinan akal semakin parah. Sementara Al-Quran sudah menjelaskan tentang proses penciptaan. Apakah bisa disebut beriman kalau mereka tidak percaya? Meski demikian bukan berarti harus mengingkari teori Big Bang seutuhnya kan? Tapi harus dijelaskan secara benar. Harus yakin bahwa proses penciptaan alam itu dari Allah, bukan dari teori dentuman. Poinnya gitu. Dan sebagai seorang muslim kita punya cara yang diajarkan oleh para ulama Nabi Muhammad SAW. Nahununu numinu bi anna kala mayahdutu fiha dahal kauni sawaun fil ad au fis syamai yadutu bifadillah subhanahu wa ta'ala wal asyaun antahud waqtamala. Kita meyakini semua yang terjadi di alam semesta ini, baik di bumi, di langit, terjadi karena Allah Subhanahu wa taala dan perkara selesai. Udah. Titik. Selesai. Capek diputar-putar tetap juga ke Allah. Masih wallah. Ya. Kan gak capek pikiran kita kan?
Jadi kalau orang kekeh merasa sudah teler di kepalanya, maka teler dia. Jangan dihadapi, teler pula antum. Pergi aja. Ya, benar itu. Pergi aja. Nah, jadi ada saatnya kita turun ke perkara hakul yakin, keimanan. Apakah terus berpikir begitu secara epistemologi dalam pembelajaran ilmu dunia? Jangan. Nggak kaya antum kalau pikir kayak gitu. Betul kan? Ya, dapat duit harus menggunakan itu gunanya. Nah, karena itu materi. Sains ternyata bisa dipelajari lewat Al-Quran loh. Percaya nggak? Karena di dalamnya terdapat ayat yang menyebutkan proses terjadinya langit dan bumi. Sains kan? Ya. Kemukjizatan Al-Quran dari segi sains secara ilmiah merupakan ilmu perantara yang terkait dengan berbagai spesialisasi. Apa aja? Psikolog. Apalagi matematik. Keuangan. Ada di Al-Quran. Perlu adanya kerjasama jadi zaman sekarang ini antara ahli biologi dan ahli agama, ulama. Intelektual kerja sendiri. Tetap aja nanti pas masuk ahli agama dukun gitu. Repot. Memangnya doa aja enggak? Ya, enggak kan? Coba suruh berpikir esensi daripada jin, mabok dia. Ya, buktinya ada. Ya, jadi gimana nundukinnya? Nundukinnya gimana? Rasukin jin ke situ, kelojotan ya baru yakin tuh, kan gitu. Ya. Jadi konsisten dengan kaidah penafsiran umum yang sesuai dengan batasan bahasa dan syariat, serta konsistenlah kita dengan sikap hati-hati yang semestinya dimiliki oleh orang yang mempelajari Al-Quran. Infayor ahlul Al-Quran, apakah banyak sekarang? Jangan sembarangan menyebut kayak gitu. Ya. Bukan dia nggak mau berdebat sama orang yang misalnya udah ngerti Quran baru separoh. Ya, lapisan Quran itu 80. Lebih baik nggak usah diikutin karena dia tetap kekeh aja nggak ngerti. Iya kan? Berbicara seorang terciptanya bumi dan langit. Ya. Udah timbul perdebatan lama. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana proses pembentukannya. Sains bukti Quran nih. Dibaca Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ikhwan. Dasarnya itu. Awalan ya Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh qanata awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardh qanata ratqan fafataqnahuma waja'alna
Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Apakah itu sain? Sain bukan? Sain kan? Di atas sain bukan? Itu sain Quran. Jadi kalau Quran itu nggak sain bingung. Coba perhatikan ya. Awalan yaron lajina kafaru anas samawati wal ard kana taratkon. Itu yang perlu digaris bawahi. Kana taratkon. Fa fataknahumma wa ja'alna minal ma'i kula syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu satu? Sain kan? Dijelaskan. Lalu kami pisahkan antara keduanya. Allah yang misahin kan? Nah dari nyatu pisah meledak gak? Meledak kan? Apa juga kalau udah nyatu pisah itu pecah. Contoh. Padu misalnya kaca jatuh, bang, pecah kan? Iya kan? Contoh gampang itu. Dan dari air kami jadikan setelah proses itu langsung loncat tuh, suruh berpikir kita. Maka terjadilah nanti lambat laun air memenuhi. Dari proses pecahan tadi kan. Karena ada penguapan. Itu ada dijelasin di Quran. Kemudian jadi air. Dijadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak beriman? Kenapa nggak percaya? Sain nggak? Sangat sain. Kaji filsafat juga proses penciptaan alam semesta. Padahal di Quran udah ada. Belum nongol, dia udah nongol ini. Iya. Jadi nggak perlu deh kuliah tinggi-tinggi ya. Di sini aja deh ya. Gratis, dapat kopi lagi ya. Nah, kata-katanya nunggurai dulu ya. Karena taratkon dalam ayat tadi berarti bahwa bumi dan langit dahulunya adalah satu. Karena taratkon itu langit bumi dulu satu, nggak misah. Nah, ini kan menunjukkan langit dan bumi tercipta dari unsur-unsur yang sama. Di atas sana, di langit itu ada batu nggak? Esensinya ada. Ada tanah nggak? Ada. Coba suruh mikir tuh profesor tuh. Nggak mungkin di langit ada tanah nanti jatuh katanya. Ya gimana ini pikiran ini? Ya ada. Dulu kan satu. Iya. Jadi di benda langit juga ada di benda bumi juga ada benda di langit. Ya. Menunjukkan langit dan bumi tercipta dari unsur-unsur yang sama. Jadi frase kata fafataknahuman itu kan diartikan bahwa Allah kemudian memisahkan. Ya, Allah yang memisahkan antara langit dan bumi yang sebelumnya menjadi satu. Keduanya lalu menyebar di angkasa. Berenang di angkasa. Ya, melayang menjadi beberapa bagian sesuai kehendak Allah. Bisa ngitung tuh pecahannya miliaran galaksi itu. Sedangkan kata ritqa dalam bahasa Arab berarti menggabung atau menghimpun. Sedangkan kata ritqa juga merupakan lawan kata dari fattaqo irtuqaun. Berarti menyatu. Nah, ya kan? Masalah asal mula kejadian dan evolusi alam sebenarnya merupakan perkara gaib. Kalau nggak ditunjukin, Quran diwahyukan turun, betul kan? Udah bersyukur nggak kita dapat Quran? Ini dibaca enggak, diobservasi, diselidiki enggak, ya. Jadi hakikat yang sebenarnya hanya diketahui Allah awalnya. Kalau nggak diturunkan gimana? Jangan-jangan para ateis ini baca Quran ya, dapat teori Big Bang ya. Walahu alam kan, cuman dia nggak mengakui Tuhan aja karena dia diri jadi Tuhan, itu yang iblis. Nah, hakikat sebenarnya kan diketahui hanya Allah yang ketahui, sesuai firman-Nya kan. Al-Kahfi 51 coba baca deh.
Awalnya nggak ada yang tahu. Coba baca itu. Al-Kahfi 51. Bukti sains Quran itu. Ma'asyatuhum. Al-Kahfi ayat 51. Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Sampai. Jadi awal itu sendiri aja menciptakan itu. Iblis saja nggak dihadirin, nggak tahu kan. Jadi hakikatnya itu penciptaan itu Allah sendiri yang tahu. Paham ya? Nah, tentu hal ini, walaupun ada firman turun ini, bukan kita langsung taklid aja. Bukan. Jangan menghalangi manusia untuk melakukan penelitian. Kenapa? Observasi. Karena kita diberi akal. Iya kan? Nah, jadi pembahasan tentang ayat-ayat Allah agar manusia semakin naik lagi imannya. Nah, itu gunanya dikasih akal. Jadi orang yang berakal tinggi seharusnya imannya makin kuat kan? Bukan makin turun, bukan makin menjadi ateis. Harus semakin kuat iman kita pada kekuasaan dan keesaan Allah. Ini kan ada dasarnya. Allah menjelaskan di Al-Ankabut ayat 20, anu yang baca ya. Qul siru fil ardi fanjuru kaifa bada'al khalqa sumallahu yansiru nasi ala katarata innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu di Al-Ankabut ayat 20. Katakanlah, berjalanlah kamu di muka bumi ini, maka perhatikanlah. Suruh berpikir kan? Perhatikan bagaimana Allah memulai menciptakan makhluk manusia. Kemudian Allah membuat kejadian yang akhir setelah mati di akhirat kelak. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya enggak? Juga di An-Nisa 30-31. Di An-Nisa itu ayat selanjutnya dalam sains Quran, proses penciptaan secara alam semesta dan isinya. Wa may yaf'al zalika udwanau wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana zalika allahi yashira intajananibu kabira matuhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wadidkulkum mudakalan karima. Siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat jolim, kelak kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah jika kamu menjauhi dosa-dosa besar antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya. Misalnya kami menghapus kesalahan-kesalahanmu dan kami memasukkan ke tempat yang mulia di surga. Jadi hati-hati. Kalau Allah sudah menentukan itu, dibantah dengan akal, segeralah tobat. Kan itu kuncinya. Tak hanya itu, ayat berikutnya, sains Quran juga. Untuk menangkal dari proses Big Bang yang dianggap itu sebagai awal penciptaan. Big Bang itu proses, bukan awal penciptaan. Betul kan? Nah,
Ayat berikut juga menunjukkan beberapa fenomena alam yang diinformasikan dari Allah untuk kekuasaannya yang sempurna dan hikmahnya yang tinggi. Karenanya Allah berfirman di Arad ayat 2. Itu dibaca Ikhwan. Arad ayat 2. Allahul ladzi rafa'as samawat. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha summa stawa 'alal arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma yudabbirul amra yufassilu ayati la'allakum biliqa'in rabbikum tuqinun. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas ars dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Jadi ditinggikan. Allah ngikut ngatur nggak? Kalau Allah nggak ngatur tuh jatuh tuh langit. Apa aja Allah monitor. Jadi ada sistem di situ. Campur tangan Allah dalam hidup ini ada sistem yang mencegahnya agar tidak terjadi tabrakan. Betul kan? Walaupun jumlah bendera langit jutaan bahkan miliaran banyak, terjadi nggak tabrakan sampai sekarang? Kalau kita buat aja tuh, gimana? Tol aja kalau nggak ada aturannya, gimana? Yeah. Allah Subhanahu Wa Taala memelihara, mempertahankannya sampai sekarang, sampai batas waktu yang ditentukan. Kalau batas waktunya habis ya kiamat. Nah, itu sebabnya Allah kan berfirman di Yasin surat 40. Laisya syamsu yang bagi laha atudrikal akmara la ilaha illu sabiqun nahar wa kulun fi falayaqi sasbahun. Matahari mengejar bulan dan tidak pula malam dahulu siang, dan masing-masing beredar di garis edarnya. Betul kan? Begitu juga hidup antum. Jangan deh memacem-macemin Allah. Jidal aja jangan sama Allah. Allah itu monitor kita. Ya. Sayangnya Allah gitu. Untuk kita itu. Kalau Allah cuekin, gak ikut ngatur, gak ikut ngerawat, bulan sama matahari itu burukan, hancur gak kita? Iya kan? Jadi ayat Al-Quran juga menegaskan alam dan isinya itu bersifat fana. Dijelaskan juga itu. Hati-hati jangan dicenderungi. Karena gak kekal. Di akhir kehidupan akan terjadi kiamat. Pembangkitannya, keabadiannya hanya milik Allah. Semata-mata hanya milik Allah semuanya. Karenanya Allah kan berfirman di Ar-Rahman 26-28. Ya. Itu di Ar-Rahman masuknya tuh. Kullu man 'alaiha fan'an. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Segala yang ada di bumi akan binasa. Apa aja binasa, dan yang kekal adalah wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan? Betul kan? Juga di Al-Qasas 88.
Wala tad'u malahi ilaihan akhar la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukum wa ilahul turja'un. Dan janganlah kalian menyembah Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiada sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya segala keputusan, kepadanya kalian akan dikembalikan. Betul kan? Jadi sangat sahih urat Quran ini. Akan kuat iman kita kalau kita mendalami secara benar. Enggak dipenggal-penggal. Karenanya sains modern sudah menemukan beberapa fakta ilmiah yang sejalan dengan Al-Quran. Seharusnya tentang peristiwa dan tanda-tanda hari kiamat. Allah berfirman di Quran surat Al-Hajj 22 suratnya ayat 65. Ya. Itu bagian antum baca deh. Tanda-tanda kiamat. Alam taro anallah. Dua-dua suratnya. Ayat 65. Ayatnya alam taro tadi. Al-Hajj ayat 65. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ard wal fulka tajri fil bahri bi amrih wa yumsikus samaa an taqa'a alal ardi illa bi iznih innallaha bin nasi laraufur rahim. Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menentukan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Yakin kita diurus Allah. Yakin diatur Allah. Begitu tanda sayang Allah, penyantun, penyayang kepada manusia. Betul kan? Pemberi rezeki. Di Fatir 41. Allah juga berfirman, innallaha yumsiku samawati wal ard an tazula wala in jalata in amsukuhima min ahaim awadi innahu kanal halimun ghafura. Dan sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Allah juga. Dan sungguh jika keduanya lenyap, tidak seorang pun dapat menahannya selain Dia Allah. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dan keterangan di hari kiamat nih. Saat hari kiamat itu kuncinya tahu nggak? Terjadi gangguan sistem yang sudah diatur Allah, yang mengatur alam itu. Manusia juga yang ganggu sistem Allah itu dengan nggak percaya, menggunakan akal, menggunakan sains. Allah sudah ngatur begitu, diganggu sistem itu. Itu memang kehendak Allah juga begitu supaya hancur. Sesungguhnya akan ada goncangan yang dahsyat seperti yang dijelaskan di firman Allah. Ini sering dibaca tapi lupa itu gangguan sistem itu. Jadi kalau ada gempa itu gangguan sistem ulah manusia. Di Az-Zalzalah itulah ayatnya kalau ada gempa.
1 sampai 5. Ija judilati ardul jiljalaha wa akhrajatil ardu ashkalaha wa qalal insanu malaha yauma idin tuhaddiu aqbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya dan bumi mengeluarkan isinya dan manusia berkata, apa yang terjadi padanya? Pada hari itu bumi menceritakan berita kepadanya karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan kepadanya. Untuk itu ikhwan, kita setidaknya dengan kaji ini ya, secara logika sains kalah nggak? Benar nggak? Belum ada sains udah ada. Apa yang mesti banggain es teler? S10. Itu taklim gunanya, bukan sok-sokan begitu. Kalau sudah berhadapan dengan Quran, udah deh, jangan didebat. Karenanya sebagai muslim tetap menjalankan perintah Allah, bersyukur kita dikasih ilmu pengetahuan, Quran gratis. Karena akhirnya kita akan kembali kepadanya dan membawa amalan yang baik kalau kita mendalami Quran, sehingga nantinya akan dipertemukan kembali di surga. Jaminannya itu. Kita menaati ini jaminannya surga loh. Nggak susah hidup kita. Jadi sejatinya jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang, Al-Quran sudah jelaskan soal proses penciptaan langit dan bumi kan. Ya, ngapain kita ikut campur tinggal nyemek? Iya kan? Di dalam Quran proses penciptaan langit dan bumi dijelaskan melalui teori Big Bang. Jadi bukan teori Big Bang itu yang menjadikan penyebab. Penyebab anak gini karena begini, penyebab karena ini, gini, penyebab kita atasan gini enggak naik pangkat ini. Ngaco ini. Antum sendiri yang jahil nggak mau dalami Quran. Dalamin Quran sendiri. Hati kita tertutup, kotor, nggak bakal dapat duduk bermajelis. Bukan promosi ini, nggak pilkada, nggak perlu. Kalau Quran nggak perlu pilkadaan nggak perlu. Mudah-mudahan bermanfaat, kuat kembali iman kita, dan itu buktinya bahwa Quran bisa mengalahkan secanggih-canggihnya ilmu pengetahuan. Sepakat? Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub fi